Bab 12. Ah, masa sih Rat, kok Mas Bagas tidak pernah bicara sama aku ya? Tanyaku heran dan merasa tidak percaya dengan ucapan Ratna. Iya Nisa, hubungan kalian kan sudah 6 bulan. Masa iya kamu tidak mau mengangkatnya sebagai apa gitu yang jabatannya lumayan di perusahaan? Ratna berkata membenarkan ucapannya. Memang benar, selama setengah tahun hubungan dengan Mas Bagas, ia masih menjadi karyawan biasa. Aku pikir tidak apa-apa karena yang pasti aku selalu membantunya saat dia butuhkan, baik membantu dalam hal tenaga maupun materi. Iya, Ratna, nanti aku bicarakan sama Papa. Tadinya aku ingin supaya Mas Bagas memiliki karir dari hasil kerjanya sendiri, bukan dari bantuanku ataupun bantuan Papa. Aku menjelaskan harapanku kepada Ratna. Tentang karir Mas Bagas. Iya, tapi lebih baik kamu bantu Bagas Anissa seperti waktu dulu saat kamu membantuku. Aku waktu itu kan langsung diangkat menjadi HRD di kantor cabang papamu. Ratna berkata mengingatkan akan bantuanku. Nah, Nisa, kursi manajer di kantor tempat aku kerja kan kosong. Bagaimana kalau Mas Bagas menempatinya? Kamu minta sama papamu supaya jabatan itu buat Mas Bagas, calon suamimu. Ratna memberi usulan. Supaya aku memujuk papa untuk memberikan jabatan manajer kepada Mas Bagas. Apa Mas Bagas mampu, Ratna, jika berada di posisi itu? Tanyaku memastikan. Pasti mampu, Nis, tinggal diarahkan saja dulu. Tidak ada orang yang tidak bisa selama kita masih bisa berusaha. Ratna menyemangati. Baiklah, aku akan usahakan bicara sama papa untuk memberikan posisi manajer pada Mas Bagas. Sahutku menyetujui. Gitu dong Nisa, sebagai kekasih kamu itu harus selalu mendukung pasanganmu biar maju tindak jangan di tempat, ujar Ratna. Iya Rat, terima kasih ya kamu selalu mengingatkanku, kataku sambil memeluk Ratna. Sama-sama nih, sahutnya. Selesai makan kami pun pulang. Aku mengantarkan Ratna terlebih dulu ke rumahnya, setelah itu baru pulang ke rumahku. 2 minggu kemudian Mas Bagas resmi menjadi seorang manajer. Semua itu karena aku selalu memohon kepada Papa untuk mengabulkan keinginanku. Walaupun Papa bilang takut Bagas tidak menguasai bidangnya, aku tetap meminta sampai Papa mengabulkan keinginanku. Papa mengabulkannya dan Mas Bagas telah diangkat menjadi seorang manajer di kantor cabang tempat Ratna kerja. Nisa, Mas kan udah resmi menjadi manajer. Masa iya sih kamu tidak mau mengadakan perayaan buat Mas? Teman-teman di kantor ini minta ditraktir atau adakan acara kecil-kecilan sebagai syukuran telah naik jabatan. Ungkap Mas Bagas saat aku temuin dia di kantornya. Ya tinggal bikin acara saja dong Mas, gak harus ngomong dulu sama aku juga bisa kan? Bisa nih, tapi Mas tak ada uangnya, makanya Mas bilang sama kamu supaya kamu yang handle keuangannya. Mas Bagas segampang itu bicara sama aku kalau masalah uang. Emang berapa sih Mas yang kamu butuhin? Terus acaranya mau di mana? Tanyaku. 30 juta aja Nis, acaranya juga tidak akan mewah-mewah kok, paling traktir temen di kafe dekat kantor aja, jawab Mas Bagas sambil merubah duduknya mendekatiku. Iya Mas, nanti Nisa transfer ya, aku pun menyetujuinya. Terima kasih ya sayang, kamu emang terbaik. Mas Bagas begitu sumringah mendengarnya. Mas, besok antrin aku belanja ya. Mas, besok kan libur, pintaku. Oke, jawabnya singkat. Setelah tidak ada lagi yang perlu dibahas, aku pun pulang. Sedangkan Mas Bagas melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Mas Bagas telah datang ke rumahku menggunakan mobil inventaris kantor. Kami pun segera berangkat menggunakan mobil pribadiku yang Mas Bagas yang mengemudikannya. Mas, kalung ini baguslah, aku mau, cocok gak jika dipakai aku? Tanyaku meminta pendapat dari kekasihku ini.
Bagus nih, sahutnya sambil fokus memilih cincin. Mas, kok ngomong bagus tapi nggak lihat sih? Emang mas memilih cincin itu buat siapa? Tanyaku agak sewot. Ini mas ingin beliin cincin buat ibu mas, tapi mas gak pegang uang buat acara syukuran aja kak. Kan mas minta sama kamu, Mas Bagas menjawab sambil wajahnya memelas. Ya udah, kamu pilih aja mas, biar aku yang bayarin. Kalau memang mas mau beliin buat ibu, aku menyuruh Mas Bagas memilih cincin untuk diberikan kepada mertuaku. Mas Bagas dengan semangatnya memilih cincin yang ia sukai. Setelah ia menemukan cincin yang cocok, ia memberikannya sama aku supaya dibayarkan. Nis, yang ini ya, ucapnya sambil menyerahkan cincin yang ada bentuk hati seberat 5 gram. Mas, apa ibu cocok memakai cincin model begini? Ini kan cincin untuk anak muda, protesku. Tidak apa nih, ibu memang suka model seperti itu, ungkapnya. Ya sudah, terserah mas aja, sahutku. Setelah itu aku membayarnya bersama barang belanjaanku. Setahun telah berlalu, hubungan kami pun telah semakin serius. Kedua orang tuanya Mas Bagas pun sudah sering berkunjung ke rumah kami. Papa juga pernah berkunjung ke rumah orang tua Mas Bagas. Hubungan kami cukup harmonis walaupun selalu direcoki oleh Ratna. Tetapi tidak membuat hubungan kami berantakan. Nis, tolongin mas dong, Nis. Bapak mas masuk rumah sakit semalam. Mas lagi butuh biaya buat pengobatannya. Mas sudah patungan sama kakak, tapi tetap tidak mencukupi. Mas Bagas memberitahuku kalau dia sedang kesulitan karena bapaknya masuk rumah sakit. Ia menghubungiku dengan menelponku. Iya mas, emang berapa biaya yang dibutuhin? Terus bapak dirawat di rumah sakit mana sekarang? Biar nanti Anissa bisa nyusul ke sana. Aku menanyakan biaya yang diperlukan serta alamat rumah sakitnya. Biayanya sekitar 50 jutaan, Nis. Itu hanya biaya untuk saat ini. Bapak mempunyai penyakit jantung dan harus langsung pasang ring. Bapak sekarang dirawat di ruang ICU yang perharinya aja biaya ruangannya sekitar 2 jutaan. Mas Bagas membeberkan semua biaya yang harus dibayarnya kepadaku. Sedangkan Bapak juga tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, makanya biayanya mahal, Nis. Bapak dirawat di rumah sakit Pondok Indah Puri Indah, Nisa. Mas Bagas memberitahu di mana tempat bapaknya dirawat. Lagian Mas Bagas ini aneh, kalau nggak ada biaya kenapa dibawa ke rumah sakit elit? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit umum dulu? Tanyaku. Mas, ingin yang terbaik buat Bapak, Nisa. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Nis? Apa kamu keberatan Mas minta tolong sama kamu? Ya sudah, kalau begitu Mas mau minta tolong sama Ratna saja. Ratna pasti mau membantu Mas, ucap Mas Bagas sambil mematikan sambungan teleponnya. Mas, apa kamu lupa siapa yang selalu membantumu dan keluargamu selama ini? Aku, Mas, aku bukannya Ratna. Walaupun kamu minta tolong sama Ratna, tetapi Ratna selalu terbalik minta tolong sama aku. Berarti aku yang selalu membantumu, bukan Ratna, gurutuku, sambil membantingkan handphone ke atas kasur. Saking kesalnya.